masuk Banten tahu mau maka tarik 10.000 di depan masyarakat. Dah, kurang ajar dong. Al ulama warasatul anbiya, bukan habaib, bukan. Al ulama warasatul anbiya. Habib kalau sudah mau tahlil di depan masyarakat 10.000, undang Habib ke Banten, tapi terus tahlil 10.000. La ilaha illallah, la ilaha 10.000. Tidak mau pulang. Karena itu tadi udah ngajar. Ayah. Biarin. Awas, katanya. Dari mulai hari, Habib kalau mau masuk ke Banten harus tahlil di depan masyarakat 10.000. Tidak mau pulang. Ngajar lu. Banten harus tenang. Tempat ulama, markas ulama. Saya kepalanya nih. Diam. Jangan. Tenang. Banten tenang. Harus tenang. Enggak. Tenang ya. Wah, itu nyanyian saya boleh direkam. Sampaikan ke sana. Itu menganyomi polisi dan tentara. Jangan diteror. Teror. KHTI, KFPI, itu teror. Udah ngajar doang. Bukan kita ke Cidahu. Di Cidahu di mana? Nah, awas ya. Habib tidak boleh masuk Banten tahu mau maka tarik 10.000 di depan masyarakat. Dah, kurang ngajar dong. Karena Pak Gubernurnya bukan Habib. Kalau ulama, lah habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Islam Nusantara, channel yang selalu setia dan standby di ujung selatan Pulau Jawa. Siapa yang tak kenal dengan sosok di video awal tadi? Beliau adalah Abuya Muhtadi, ulama tersohor di daerah Banten, putra dari Abu Yatim Yati di Daru, Banten. Para ulama Nusantara, khususnya dari kalangan NU, pasti sudah tahu siapa beliau ini. Beliau adalah sosok ulama di negeri ini yang sangat hebat, memiliki disiplin ilmu kuat dan terkenal sebagai Paku Banten. Tak ada ulama Nusantara yang meragukan keilmuan, kealiman, dan kemuliaan beliau ini. Beliau ini juga salah satu min dzurriyyatir Rasul. Abuya Muhtadi Dimyati Al-Bantani atau kerap disapa dengan panggilan Abuya Muhtadi Dimyati lahir pada 26 Desember 1953 atau bertepatan pada 28 Jumadil Ula 1374 Hijriah di Kampung Cidahu, Desa Tanagara, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Banten. Beliau merupakan putra dari pasangan Kyai Haji Abu Yatim Yati bin Kyai Muhammad Amin Al-Bantani dengan Nyai Haji Asma binti Abdul Halim Al-Makki. Abuya Muhtadi Dimyati adalah sosok ulama yang memiliki banyak gelar. Di antaranya 1. Sebagai Mufti Asy-Syafi'iyah. Gelar tersebut didapat karena beliau sudah menghatamkan dan menguasai 4 kitab pedoman mutaakhirin Asy-Syafi'iyah, yakni kitab Tuhfatul Muhtaj, kemudian Mughnil Muhtaj, kemudian Nihayatul Muhtaj, kemudian Asnal Muthalib, dan kitab Raudhatut Thalibin pegangan para mufti. Yang kedua adalah gelar Mutafannin, karena beliau ini adalah seorang ulama yang menguasai berbagai ilmu agama. Kemudian yang nomor 3, gelar Al-Musnid, karena beliau sudah disahkan untuk mengijazahkan kitab Sanad Kifayatul Mustafid karangan Syekh Mahfud At-Tarmasi. Kemudian nomor 4, beliau menjadi seorang mursyid Thariqah Asy-Syadziliyah karena beliau juga menguasai 14 cabang thariqah. Kemudian yang nomor 5, beliau menjadi Syekhul Masyayikh atau kiainya para kiai. Abuya Muhtadi Dimyati adalah seorang ulama yang ahli tirakat, bahkan semenjak usia 18 tahun hingga sekarang beliau masih menjalani puasa setiap hari selama bertahun-tahun itu. Itulah biografi singkat tentang Abuya Muhtadi. Beliau bukan ulama sembarangan. Beliau juga cinta NKRI, juga ikut menjadi bagian dari Nahdlatul Ulama. Beliau adalah ulama dari Banten, ulama pribumi Nusantara. Beliau bukan dari kelompok habaib. Dan di video awal tadi jelas beliau Abuya Muhtadi tegas menyatakan bahwa menolak dan melarang habaib yang suka ceramah provokasi datang ke wilayah Banten. Jika ada habaib datang ke Banten, maka diharuskan membaca tahlil 1000 kali. Kalau tidak mau, pulang. Jelas, tegas, dan terarah. Video itu memang video lama, namun kapanpun video itu dibuat,
Yang jelas penekanannya adalah bahwa yang namanya siapapun meski bergelar Habib sekalipun, kalau ceramah tapi isi ceramahnya hanya bikin keruh di negeri ini, hanya suka menebar provokasi, sebaiknya tidak berkunjung ke wilayah Banten untuk melakukan ceramah. Dan perlu diketahui bahwa Banten adalah daerah yang terkenal sebagai gudang ilmu dan gudang ulama. Artinya apa? Berbagai sumber ilmu agama itu pusatnya di Banten, dan ulama-ulama di Banten juga melimpah ruah yang bersanad keilmuan jelas. Kecerdasan dan ketawaduan sudah tidak diragukan lagi, dan Banten terkenal sejak dahulu sebagai daerah pencetak ulama-ulama hebat hingga sekarang. Dan sebelum ditutup, perlu juga diketahui bahwa ternyata Kiai Imaduddin Usman yang kini viral karena kajian ilmiahnya yang bisa membuat segelintir oknum Habib yang tidak suka menjadi kejang-kejang. Beliau itu adalah salah satu murid dari Abuya Dimyati Banten yang sekarang diteruskan oleh Abuya Muhtadi Dimyati. Jadi jelas ulama-ulama hebat berada di belakang Kiai Imaduddin dalam tesis ilmiah tersebut. Maka apakah masih meragukan Kiai Imaduddin Usman? Tentu saja tidak. Bahkan harusnya kita sebagai warga Indonesia, terutama umat muslim, harusnya mendukung penuh langkah yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin Usman tersebut, karena ini tidak hanya berdampak kebaikan bagi generasi kita di zaman ini, tetapi juga sangat berguna, sangat bermanfaat, sangat berpengaruh bagi generasi-generasi yang akan datang. Salam waras.